Halo para penonton, kalian apa kabar? Sehat? Oke lah, melanjutkan series Kimetsu no Yaiba, langsung aja yuk perbaiki posisi kalian dan check this out. Untuk episode kali ini, scene dimulai dengan di distrik Yoshiwara pada zaman Edo, di mana di sebuah rumah bordil, seorang wanita sedang memarahi teman wanitanya. Ia berkata, kalau semua ini terjadi sejak dia ada di sini. Sudah beberapa wanita yang hilang dari rumah ini. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Walau dimarahi seperti itu, wanita ini justru tersenyum yang membuat wanita ini merasa kesal. Ia kemudian masuk ke dalam dan tiba-tiba pintu tertutup. Tidak lama kemudian, pintu kembali terbuka, akan tetapi hanya dengan satu wanita yang keluar. Seluruh ruangan itu juga kosong. Kemana wanita yang satunya? Lalu scene beralih ke seorang pria sange yang sedang mencari rumah Ogimoto. Dari dalam kamar Makio masih diinterogasi oleh sebuah bibir. Di rumah Kyogoku, Zenitsu justru kebingungan karena semenjak ia datang ke sini, dia tidak pernah mendengar nama Hinatatsuru. Karena semenjak kematian nyonya pemilik rumah membuat semua orang diam dan jarang berbicara. Scene kembali ke rumah Ogimoto, di mana Inosuke sedang mengintip situasi. Tapi keberadaannya sudah diketahui oleh iblis. Dan saat Inosuke membuka pintu kamar Makio, kamar itu sudah kosong dengan kondisi yang berantakan. Rupanya iblis itu sudah kabur melalui atap yang langsung dikejar oleh Inosuke. Inosuke terus berlari di lorong rumah dan saat sudah sampai di ujung gang, tiba-tiba lelaki yang tadi kita lihat di awal film tiba-tiba muncul. Inosuke yang hendak memukul iblis yang berlari melalui balik dinding, pukulannya langsung mengenai di muka lelaki itu. Mamam rasanya tuh muka. Sangian sih. Inosuke terus berlari dan mencari namun ia kehilangan jejak. Scene beralih ke Zenitsu yang sedang menenangkan anak yang sedang menangis. Tiba-tiba, Warabihime muncul di belakang Zenitsu. Zenitsu menyadari tentang kehadiran iblis di belakangnya yang membuatnya ketakutan. Warabihime atau iblis Daki mempermasalahkan kenapa Zenitsu ada di ruangannya. Zenitsu beralasan dia kesini karena melihat kamar yang berantakan dan mendengar suara tangisan. Daki yang tidak menyukainya kemudian memarahi Zenitsu. Daki juga menarik telinga anak ini karena ia tidak membersihkan ruangan itu. Scene berlanjut di rumah Tokito, di mana Tanjiro sedang mengepel, menata bunga, dan membuatkan teh untuk nyonya pemilik rumah. Di rumah Ogimoto, nyonya pemilik rumah terlihat marah karena dinding rumahnya ringsek, bekas ditinju Inosuke. Ia berkata akan memberi peringatan keras kepadanya. Akan tetapi, Inosuke justru sedang yoga yang membuat nyonya pemilik rumah kaget. Sebenarnya di sini Inosuke sedang tidak yoga, melainkan ia sedang fokus untuk mencari iblis. Namun karena memakai pakaian yang full, jadinya konsentrasinya terganggu. Kembali ke Zenitsu yang sedang memegang tangan iblis Daki. Zenitsu meminta untuk melepaskan tangan Daki dari anak itu. Daki yang tidak terima disentuh dan diperintah kemudian memukul Zenitsu. 2 hari sebelum kedatangan Tanjiro dan yang lainnya di rumah Kyogoku, nyonya pemilik rumah Kyogoku sedang berbicara dengan Daki. Dia meminta Daki untuk berhenti membuat orang-orang melakukan asinuke dan bunuh diri. Dia juga menduga kalau Daki lah yang sudah menindas beberapa orang sampai mati. Nyonya pemilik rumah juga menduga kalau Warabihime bukanlah manusia. Kesal dikatai seperti itu, Daki, si iblis bulan atas 6, langsung menyeretnya ke atas rumah.
melilitnya dengan selendang, lalu melemparnya dari ketinggian, dan Omitsu atau nyonya pemilik rumah pun mati. Saat kembali ke rumah, Daki sudah ditunggu oleh Muzan. Muzan menyebut kalau Daki sudah memakan banyak manusia dan itu bagus. Tapi, Muzan menambahkan kalau Daki tidak boleh lengah. Dan Muzan menaruh harapan besar ke Daki. Menurut Muzan, tak ada yang menandingi kecantikan Daki, dan ia juga kuat dan lebih kejam. Kembali ke Zenitsu yang dipukul hingga terpental dan Zenitsu pingsan. Melihat kejadian itu, tuan pemilik rumah meminta maaf untuk Zenitsu sambil bersujud di depan Daki. Ia berkata nanti akan menghukum Zenitsu dengan tegas. Dengan wajah polos tanpa dosa, Daki berkata bahwa ia sudah terlalu keras pada anak baru dan harusnya dialah yang meminta maaf. Dan terakhir, Daki meminta untuk dibersihkan tempat ini. Tapi, di sisi lain, Daki berpendapat bahwa Zenitsu bukan orang biasa. Ia menduga kalau Zenitsu adalah pemburu iblis, dan ia akan menyambut mereka semua dengan baik. Maksudnya di sini Daki akan membunuh mereka semua. Shin beralih ke Tanjiro yang sedang membawa bantal tempat duduk. Tanjiro bergumam kalau ia mencium bau yang tidak enak. Bau yang sangat tidak enak. Dan cerita bersambung. Tes. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari series ini adalah sebelum mencintai orang lain, cintai diri kalian terlebih dahulu. Saya Joni bersama jajaran kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Ngomong apaan sih? Gak nyambung deh kayaknya. Bener gak? Sudahlah. Toke belang. Toke.